Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka kita melaksanakan kegiatan Zoom kita, di mana pagi ini kita mengadakan pertemuan insya Allah nih yang keempat atau yang kelima ini insya Allah. Mudah-mudahan kegiatan kita akan mendapatkan berkah pagi ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya nanti. Bapak Ibu dan seluruh peserta sekalian, baiklah untuk mencari keberkahan dari kegiatan kita pagi ini, maka mari kita awali saja kegiatan kita ini dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan kita pagi ini. Baiklah Bapak Ibu, para peserta kegiatan pagi ini, adapun materi kita pada hari ini adalah yaitu mengenai Kapita Selekta pembelajaran berbasis KBTT berorientasi PISA. Di mana kegiatan pagi ini akan diisi oleh Bapak Fik Nanang Winarko. Baiklah untuk menghemat waktu, kita mulai saja dan kita serahkan kepada Pak Fik Nanang untuk memulai kegiatan ini. Pada Pak Fik Nanang, dipersilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Pak Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pada kawan-kawan yang sudah hadir pada saat ini. Jadi pada hari ini sesuai Pak Gun tadi menyampaikan, kita masuk ke materi ke hari kelima ini, yaitu tentang Kapita Selekta pembelajaran matematika SMP. Ini saya sambil izin share screen Bapak Ibu. Jadi saya izin share screen ke PPT-nya. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Sudah, bagus Pak. Oke, terima kasih kalau sudah kelihatan. Jadi tak lupa pula saya juga selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dalam keadaan sehat dan mempunyai waktu untuk mengembangkan diri kita menjadi guru hebat. Nah, di sini saya seharusnya bersama dengan Pak Saiful, tapi Pak Saiful dari kemarin beliau sudah ngomong bahwa kondisi badannya kurang fit, jadi beliau mungkin pada hari ini hanya memantau saja karena ada masalah dengan kesehatan di keluarganya, jadi nggak bisa dipaksakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa tersampaikan oleh saya dan diterima oleh Bapak Ibu, dan ini menambah wawasan kita. Jadi sifatnya pengimbasan ini Bapak Ibu, saya tidak berharap banyak, sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa kita nanti tugas akhirnya itu hanya satu, yaitu membuat istilahnya yang di LK4. Nah, nanti kita bahas juga setelah Kapita Selekta ini kita hanya tinggal 2 pertemuan. Kalau KBTT-nya besok pembelajaran itu hanya untuk mengulas, kalau nanti sempat ya kita ulas, kalau tidak ya mungkin ke depan juga. Dan peserta kita yang dari Kepayang juga ada, itu alhamdulillah Bu Nyi Ayu dengan kawan-kawannya. Saya juga tidak monitor sekali, jadi itu harapan saya bisa nanti untuk kolaborasi. Kalaupun ini hanya tugas kami pengimbasan, tapi kalau bisa nanti kita arahkan untuk ke depannya, yaitu kerjasama untuk bagaimana mengelola ini. Nah, baik, ini tujuan pembelajaran kita yang pada saat ini, ya meskipun ini harusnya 4 jam, ini kita coba dalam waktu 1 jam ya, yaitu mengenal PISA, terus mengenal model soal PISA. Nah, itulah makanya kami berikan tadi untuk aplikasi soal. Terus merancang pembelajaran materi bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran statistik. Itu nanti kita kasih istilahnya trigger saja hasil dari pelatihan kami. Nanti kalau mau diambil juga boleh, tetapi
itu belum tentu benar karena biasanya kalau kerja secara ekstra keras itu sulit untuk dapat sempurna, Bapak Ibu. Mungkin jauh dari sempurna, tapi itulah kira-kira bayangannya. Itu mengenai tujuannya, terus skenario pembelajarannya, jadi pendahuluan itu selama 30 menit, tetapi tidak mungkin, jadi pendahuluan ya seperti tadi. Terus PISA, ini nanti 1 jam, terus eksplorasi model, soal di web, itu webnya nanti kita bukakan juga kalau mau lihat. Jadi karena ini hanya sifatnya pengimbasan, triggernya dikit. Terus pengenalan aplikasi, tadi sudah saya mulai, itu 1 jam, jadi dari nginstalnya sampai itu, mudah-mudahan nanti kalau di luar ini, misalnya Bapak Ibu punya kendala, silahkan tanyakan. Terus mengerjakan soal motivasi, nah ini nanti diharapkan Bapak Ibu mengerjakan. Jadi kalau sudah mengerjakan soal yang di aplikasi tadi, maka Bapak Ibu nanti akan punya pengalaman. Gimana sih mengerjakan soal itu, apa kendalanya, terus bagaimana. Kalau mencoba kan, kalau tidak mencoba maka tidak akan bisa merasa pengalaman kita. Ini Pak Gun, kalau suara saya kurang fit, mungkin nanti ditegurkan saja biar saya tahu, karena saya juga nggak mendampingi ini nih. Sebentar saya aktifkan video saya, ini enggak. Nah ini saya aktifkan video. Terus yang berikutnya analisis soal motivasi. Analisis soal motivasi ini 4 jam. Dan tidak lanjut, itu nanti saya berikan aja contohnya yang waktu kami pelatihan. Terus presentasi dan diskusi, ya karena kita hanya sejam, tidak memungkinkan untuk ini. Terus penguatan, nanti saya rangkumkan aja di sini, nanti baru kita kembali. Terus penutup. Nah, yang berikutnya ini matematik framework PISA. Nah, ini saya tidak mengulas lagi, di pertemuan yang beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan apa sih PISA, tujuannya PISA, bagaimana menyasarnya kemana. Saya kira nggak perlu saya ulang lagi. Jadi intinya PISA itu menyasarnya hanya untuk anak berusia 15 tahun. Nah, terus yang diukur adalah literasi bahasa, matematika, ya, terus sains. Jadi itu yang diharapkan dari berbagai ekonomi, diambil dari beberapa negara yang menjadi anggotanya. Nah, laporan ini adalah untuk perbaikan pendidikan tentu saja untuk menghadapi kecakapan abad 21. Nah, kalau yang kita mengadopsi PISA ini, itulah yang dikenal dengan AKM. Nah, kalau AKM itu sifatnya Indonesia, tapi kalau PISA ini anggotanya. Terus ini ada link Bayan Time Framework PISA, saya kira nanti saja saya lanjutkan yang ini. Eksplorasi model soal PISA itu nanti ke aplikasi, ini bisa saya tunjukkan. Saya stop sharing dulu nih kalau ini. Tapi biarlah ini bayangannya saja dulu Bapak Ibu. Jadi eksplorasi nanti kita mengerjakan soal-soal PISA itu. Nah, terus yang berikutnya kegiatan di sini membuka lamannya, itu di situ nanti bisa Ibu buka di Google-nya, nanti memilih 7, tapi soal-soal itu udah umum, biasanya bunga dan seterusnya. Kalau di buku paket yang kami share di grup itu juga ada, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Jadi hanya menghemat waktu saja, nanti kita lebih mengarah ke ke tujuan kita. Terus yang berikutnya penguatan ini model PISA 2021 ini hal yang berbeda pada framework PISA 2001 dari sebelumnya adalah konteks lebih relevan dengan siswa usia 15 tahun. Jadi kalau yang lama-lama dulu konteksnya kurang relevan, yang untuk tahun 2021 ini lebih direlevankan gitu ya. Terus tambahannya adalah penggunaan alat matematika. Nanti kita lihat, nanti di situ ada kalkulator, ada spreadsheet-nya. Terus arahnya juga berpikir komputasi atau computational thinking. Jadi berpikir menghitung gitu ya.
Terus yang di sini pengenalan tadi sudah saya ini. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang saya perlihatkan dengan Bapak Ibu sekilas pintas saja. Terus kegiatan menginstal. Nah, ini kalau dalam waktu 1 jam kita download, menginstal, habis waktu untuk itu saja. Jadi saya lewati saja, nanti kita pakai aplikasi yang saya saja kita amati bersama-sama. Mengingat pertemuan kita sangat sedikit sekali waktunya. Ini aja sudah 10.26. Terus yang berikutnya, Bapak Ibu mengerjakan, nanti yuk kita sama-sama mengerjakan, mungkin 1 atau 2 soal, sehingga kita nanti punya pengalaman. Apa? Nanti kita diskusikan perasaan kita bagaimana seandainya kita menjadi anak dalam mengerjakan aplikasi. Tujuan mengerjakan ini nanti paling tidak kita punya empati kepada siswa kita untuk mengerjakan soal PISA ini. Nah, kalau yang sekarang itu berarti soal AKM. Ya, ini ada chat. Suara saya dengar Pak Gun? Bagus Pak Bik, lancar. Oh bagus. Pikir saya kalau saya ngomong sendiri. Jadi Bagus. Jadi mengerjakan soal PISA nanti kita akhirnya punya empati dengan siswa kita. Nah, implikasinya bagaimana? Bagaimana kita merubah pembelajaran kita sesuai dengan yang diharapkan di PISA ini, sehingga anak-anak kita bisa eksis nanti untuk menghadapi kecakapan kalau sekarang sudah 5.0 ya. Jadi abad 5.0 gitu ya. Jadi kita sebagai guru harus mengikuti perubahan zaman ini. Sangat hebat sekali perubahan zaman ini. Kalau kita kalah sedetik saja, itu aplikasi sudah banyak sekali yang berubah dan lebih hebat-hebat lagi gitu ya. Jadi kalau kita buka, sudah ada yang lebih hebat lagi. Akhirnya sepertinya nggak terkejar-kejar. Terus yang berikutnya, kegiatan nanti itu mengerjakan 60 menit, terus berbagi pengalaman, nanti kita 1-2 saja, terus baru analisa. Nah, di analisa ini nanti kita contohkan saja Bapak Ibu, kalau saya memberi tugas Bapak Ibu nanti harus menganalisis soal motivasi ini nanti, akhirnya nanti akan terlalu lama. Tapi kami berikan contoh hasil pelatihan kami, nanti kalau kita cukup waktu, mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin kita akan analisis, mungkin Bapak Ibu ada yang kemarin di AKM nyimpen soal, nah itu bisa kita juga coba kita analisis dan kita buatkan perangkat pembelajarannya. Bagaimana sih mengajarkannya kepada siswa kita sehingga siswa kita bisa mengikuti atau sesuai dengan harapan yang kecakapan abad saat ini. Ini saya kira nggak perlu. Nah, ini LK-nya Bapak Ibu. Nanti LK-nya ini ada nama kelompok, nama instansi, terus nama unit, kode soal. Nanti kita tengok domain kontennya apa. Nanti kan kalau konten PISA itu ada konten pribadi, ada konten pekerjaan, ada konten istilahnya ada 5 konten itu saya lupa ini. Jadi nanti kalau baca lagi ingat itu. Jadi ada kontennya itu, ada beberapa nanti kita masukkan sini. Terus konsep matematika yang relevan. Karena kita ini berbasis PISA, nanti dari soal PISA itu kita masukkan ke konsep matematika yang kurikulum kita Bapak Ibu. Misalnya itu masuk soal itu kepada bilangan, nah, maka kita masukkan ke pokok bahasan bilangan. Terus kita juga menganalisis kemungkinan kesalahan siswa atau kesulitan siswa. Dari kita mengerjakan, kita menganggap kita sebagai siswa, apa sih kesulitan siswa yang dihadapi misalnya kan. Nah, kita tuliskan. Terus ada kemungkinan kesulitan teknis. Nah, misalnya tadi soalnya terlalu kecil, harus naik turunkan dan seterusnya. Nah, kegiatannya yang kedua nanti itu merancang, tapi kita di sini hanya saya sosialisasi saja, jadi nanti dari situ kita merancang pembelajaran bagaimana cara kita membuat pembelajaran itu, terus bagaimana mengatasi kesulitannya. Nah, ini rancangannya Bapak Ibu, proses dan seterusnya. Nah, presentasi, terus kegiatan mempresentasikan, penguatan. Nah, penguatan ini kami kembalikan lagi ke taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom itu dari C
C1 sampai C6. Jadi ya mengingat sampai mencipta. Nah, yang dimaksud dengan taksonomi Bloom yang masuk KBTT itu adalah mulai dari C4 yang kita bahas kemarin ya sampai C6. Jadi kalau C3 itu kalau dari buku yang kita baca itu ternyata belum masuk KBTT. Nah, untuk domain ininya ya, proses berpikirnya Bapak Ibu. Tapi kalau pembelajarannya sah-sah saja Bapak Ibu, meskipun dia C1 kita sudah mengajarkan apa? Mengajarkan apa ya? Berpikir kritis. Nah, itu sudah termasuk ke KBTT. Tapi domain apa? Domain proses berpikirnya belum sampai. Itu kalau sekedar mengulas taksonomi Bloom. Nah, terus kalau levelnya misalnya kan ada metakognisi, itu yang paling tinggi, ada prosedural, ada yang ini. Kalau faktual itu belum masuk ke dalam KBTT. Jadi kalau faktual, meskipun faktual terus C6 belum masuk KBTT. Nanti kita lihat, kelihatannya kalau di tugas yang sudah membuat ini Bu Aprilinda. Jadi terima kasih Bu Aprilinda yang sudah mencoba membuat tentang apa ya, desain pembelajaran KBTT. Nah, meskipun sama-sama kita belajar, jadi saya nengok, nah sudah pas itu. Jadi tinggal kita tajamkan lagi. Istilahnya ya kemarin yang saya harapkan itu adalah Bapak Ibu nanti memilih proses berpikirnya itu pada level hot. Jadi di KD nanti kalau Bapak Ibu lihat belum tentu semua ada yang masuk ke hot, mungkin dia masih masuk level lot gitu ya. Nah, terus KBTT, PISA dan TIMSS itu saya kira proses berpikirnya bagaimana tadi sudah saya jelaskan. PISA itu menyasarnya untuk apa saja. Nah, terus konteks konten di PISA maupun di istilahnya AKM itu juga harus Bapak Ibu pahami. Jadi kalau konteksnya ada pribadi, ya kan, ada pekerjaan. Kalau konten itu ada isinya itu bisa itu bilangan ya Bapak Ibu, bilangan, terus ketidakpastian, change and relation, dan seterusnya. Itu di buku juga ada beberapa yang perlu kita cermati. Jadi ruang dan bentuk ya, bentuk dan ruang. Nanti kita lihat di soalnya ada. Nah, itu konteks dan kontennya. Terus sintak model pembelajaran yang saya ingatkan Bapak Ibu. Jadi meskipun kita mengajarnya masih di level di bawah KBTT atau HOT, tapi dari sintak pembelajaran kita sudah dapat melihat bahwa kita sudah mengajarkan berpikir tingkat tinggi. Nah, model pembelajaran berpikir tingkat tinggi sudah kita pelajari waktu pada apa? Pembelajaran KBTT itu ada ya seperti di K13 itu ada model pembelajaran penemuan, inquiry, metode model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis proyek. Nah, itulah konten-konten yang sintak-sintak model pembelajaran yang mengakomodir untuk kita melaksanakan pembelajaran KBTT. Nah, itu tentang review KBTT. Ini lanjutnya. Nah, sekarang kalau penilaian KBTT bagaimana? Nah, ini berarti bentuk soalnya. Bentuk soalnya, nah itu kalau kita harapkan itu ada stimulusnya, terus gambar-gambarnya itu ada istilahnya berhubungan, terus sesuai dengan konteksnya, misalnya apa konteks pekerjaan apa namanya kalau ininya itu ya, istilahnya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak gitulah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari anak-anak bisa diterapkan di semua KD. Nah, sekarang tentang bentuk soal ya, bentuk soal bisa A, B, C, D, kalau di AKM itu hampir mirip-mirip dengan bisa esai, semuanya bisa Bapak Ibu. Nah, tinggal permasalahannya untuk soalnya itu
harus yang familiar dengan anak dan keseharian anak untuk biar nyambung. Terus tingkat kesukaran soal. Saya rasa kalau tingkat kesukaran soal itu seperti yang saya katakan tadi, KBTT itu berarti dimulai dari C4 sampai C6. Nah, itu kalau untuk tingkat proses berikutnya. Nah, tingkat kesukarannya itu boleh Bapak Ibu pilih. Kalau ini harus analisis dulu kalau tingkat kesukaran soal ini. Jadi kalau kita berikan kepada siswa ternyata anak banyak yang bisa, berarti termasuk soal yang mudah. Tetapi termasuk tipe KBTT bisa juga. Kemarin kalau nggak salah Pak Ipul memberi contoh apa misalnya, kalau penjumlahan kan, kalau 2 tambah 1 sama dengan 5 misalnya ya. Nah itu 2 tambah 1 sama dengan berapa? Nah itu bukan yang termasuk soal hot. Tetapi kalau kita tanyakan, berapa tambah berapa sama dengan 10. Jadi cirinya banyak banget jawaban yang bisa digunakan. Misalnya kalau untuk menjawab 10 kan berarti 1 tambah 9 boleh. Dari jawaban siswa kita bisa melihat tingkat kemampuan siswa. Misalnya kalau ada yang sudah paham bilangan bulat, dia akan menjumlahkan misalnya -1 tambah 11, Pak. 10 juga kan. Kalau yang tingkatnya lebih bagus lagi, anak menggunakan pecahan. 9,5 tambah setengah, Pak. Nah, berarti dari situ kita sudah bisa mengukur tingkat kemampuan siswa. Jadi berpikirnya sampai di mana, Bapak Ibu. Jadi itu kalau bermasalah ke tingkat kesukaran soal. Terus apakah dapat diterapkan di semua KD? Nah, ini kami kembalikan kepada Bapak Ibu. Apakah bisa penilaian KBTT ini diterapkan di semua KD? Ini kalau dari Bapak Ibu pelajari sendiri, kalau menurut saya, ya kalau dari pendapat Bu siapa Efna kemarin ya, berarti bisa diterapkan di semua. Tapi kalau saya tetap tergantung kepada pertanyaannya Bapak Ibu, terus levelnya. Nah, cuman kalau mudah juga bisa dia itu, tapi kalau apakah dapat diterapkan di semua KD? Nah, menurut saya ya boleh kita jawab bisa, boleh kita jawab tidak, sesuai dengan dengan alasan kita atau reasoning kita. Jadi kalau alasan kita bisa diterima, oke. Kalau tidak, tidak. Nah, kalau saya berpendapat, kalau di kemarin yang kita bahas agak hangat ya, jadi misalnya KD-nya kan KD itu kompetensi dasar ya, berarti kompetensi minimalnya. Jadi kalau di kompetensi dasar tidak menuntut sampai ke C6, ya nggak usah kita kita kejar ke situ karena kompetensi dasarnya di situ. Pas saja sudah namanya juga dasar. Tapi kalau kita mau masukkan yang untuk itu tidak juga salah Bapak Ibu. Jadi bisa dimasukkan. Tapi nanti kalau menjabarkan KD-nya berarti masuk ke IPK ya. IPK ada IPK penunjang, ada IPK inti, ada IPK yang pengayaan. Nah, berarti Ibu masukkan ke IPK pengayaan. Nah, terus kalau di KD itu tidak menuntut berpikir tingkat tinggi, tapi kita tetap mengajarkannya dengan dengan KBTT, kemampuan berpikir tingkat tinggi boleh. Istilahnya dari model pembelajaran yang kita pilih itu tadi, Bapak Ibu. Dengan model pembelajaran yang kita pilih, kan salah satu KBTT kan cirinya berpikir kritis, berpikir yang istilahnya menyanggah gitu ya. Jadi kalau ada anak ngeyel, memang diharapkan di KBTT ini. Tapi ngeyelnya maksudnya ada dasar, jadi dia reasoning. Harus ada alasannya dia, mengapa milih itu. Mengapa dia tidak milih itu, bukan hanya jawab ya dan tidak. Jadi dia harus ada penalaran dia, jadi berpikir bernalar begitu. Jadi itu sudah termasuk KBTT. Terus analisis kesalahan. Nah, ini analisis kesalahan ini ya seperti biasa kita harus melihat di penilaian itu apa sih yang sering anak ini salah. Nah, kalau di pembelajaran saya itu misalnya urutan
operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, itu anak sering salah. Misalnya 2 tambah 3 kali 5. Itu anak sering banyak banget jawab salah itu kalau anak saya. 2 kali 3 tambah 5 atau 2 tambah 3 kali 5. Itu dia dulu kan yang penjumlahan, jadi urut dia. Tambahkan dulu baru kalikan. Seharusnya dia kerjakan yang kali dulu, setelah yang kali baru selesaikan yang itu. Nah, itu mungkin yang review untuk penilaian KBTT, terus sasaran sampel, itu sama. PISA, AKM, TIMSS, itu menggunakan sampel dia dari berbagai strata. Kalau yang AKM yang kita tengok itu menyasar pada kelas 8 kalau SMP. Kalau SD kelas 3 dan kelas, lupa saya, kelas 3 dan kelas 6 apa ya. Nah, terus kalau di SMA kelas tengah-tengahnya gitu ya. Jadi 9, 10 berarti 11, kelas 11. Nah, terus tool yang digunakan di soal PISA dan fungsinya. Tool yang digunakan PISA biasanya kalkulator, ada. Nah, terus fungsinya untuk apa? Terus ada timbangan, biasanya geser-geser pakai apa? Sudah pakai IT juga sih. Jadi digeser-geser tapi pakai aplikasi. Nah, itu saya kira Bapak Ibu yang ini terakhir penutup. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Ini sudah 10.42, sebentar dikit. Nah, kita mulai dari yang sini. Jadi tentang link bahan tayang framework tadi ya, itu nggak saya bahas lagi. Tapi perlu saya tampilkan juga Bapak Ibu, sebentar. Saya tampilkan dulu yang bahan tayang framework. Nanti yang ini mau saya lihat. Sudah ganti belum gambarnya Bapak Ibu? Kerangka PISA 2001? Belum? Belum Pak. Oke, saya stop screen dulu ya. Stop screen. Saya share lagi. Ini yang mau saya tampilkan hanya ini aja Bapak Ibu. Istilahnya apa yang harus kita lakukan. Ini saya share lagi. Mengulang PISA. Sudah tampil Bapak Ibu? Belum? Sudah, Pak. Oke, sudah. Saya langsung ke sini. Ini ada PISA. Apa itu PISA? Saya kira nggak perlu saya ulang lagi. Nih, terus manfaat PISA. Sekilas pintas saja, mengulang saja. Jadi mendatakan data-data yang akurat, bagaimana ininya, mengetahuinya, bagaimana melakukan perbaikannya, dan seterusnya. Terus apa yang diukur? Nah, ini literasi membaca, nah, terus sains, terus matematik, well-being apa itu? Kalau bahasa Inggrisnya kesejahteraan ya, kesejahteraan siswa. Jadi ini yang diukur. Nah, saya kalau data-data ini hanya data saja Bapak Ibu, jadi nanti jabarkan sendiri. Yang saya inginkan di sini, belajar dari PISA ini. Nah, belajar dari PISA ini kelihatannya yang penting ini malah. Jadi kalau kita belajar dari PISA, ini yang pertama. Siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang sama memiliki skor membaca 40 poin lebih tinggi ketika diajar oleh guru yang memanfaatkan TIK. Hal ini menunjukkan memiliki infrastruktur TIK tidak cukup. Tidak cukup jadi ya. Gunakanlah dalam pembelajaran. Jadi kita harus menggunakan TIK itu dalam pembelajaran. Ini sebagai guru maupun bahasa Indonesia, guru matematika maupun yang lain, itu kalau bisa memang familiarkanlah anak kita ke TIK. Karena kalau guru kurang memanfaatkan TIK, maka kemampuan bacanya itu terdetek menurut penelitian ini 10 poin lebih rendah gitu ya. Jadi kalau gurunya menggunakan TIK, maka anak itu lebih dari anak yang tidak menggunakan TIK itu 10 poin.
40 poin maksudnya. Nah, terus yang belajar dari PISA lagi, jadi yang pertama itu pakai IT ya, kita biasa kenalkan pakai IT. Anak-anak sudah punya Android, ya harapan kita gunakanlah itu Android itu untuk memacu anak. Tetapi kode etiknya kalau menggunakan Android ini ada bumerang sisi tajam, sisi tumpulnya Bapak Ibu. Kalau kita tidak hati-hati ngawasi, nanti pas kita marah-marah di foto, di upload kan sudah kita nggak bisa mencegah. Jadi harus kita awasi, kita wanti-wanti benar. Kalau anaknya siap, lanjutlah Bapak Ibu. Tapi kalau anaknya belum siap, ya kita agak ekstra keras ngawasinya kalau kita mau menggunakan. Terus di sini pelibatan siswa dalam pengajaran membaca. Nah, ini siswa yang mengaku sering dilibatkan oleh gurunya dalam pembelajaran baca itu memiliki skor membaca 30 poin lebih tinggi. Jadi kalau kita sering menyuruh anak untuk membaca, maka atau melibatkan siswa untuk membaca itu 30 poin Bapak Ibu. Nah, strategi yang digunakan bagaimana? Di situ Bapak Ibu bisa baca. Jadi caranya kalau di KBTT ini kelihatannya yang paling cocok itu diskusi, itu cocok itu Bu. Brainstorming. Jadi kalau sedang brainstorming itu kita tidak boleh menjudge anak itu langsung jawabanmu salah, tidak boleh. Memang suatu bahan yang kita bahas itu kalau yang saya dapatkan di pelatihan itu istilahnya masih abu-abu. Jadi abu-abu itu bagaimana pendapat kamu? Misalnya kalau 5 dikali 4 sama dengan 20. Mungkin ada kalau anak yang ini, wah saya tidak bisa Pak yang seperti itu. Tapi meskipun jawaban anak itu salah, ya kita tetap menerima apa jalan pikirannya. Nanti baru kita luruskan. Jadi yang cocok itu kalau saya baca brainstorming, diskusi, tetapi anak belajar ngomong, terus kalau dia tidak baca, yang jelas waktu brainstorming, pendapat dia itu pasti ngawang-ngawang, tidak ada dasar. Nah, jadi salah satunya ya, misalnya coba kita baca buku ini, nanti kamu bisa memberi pendapat yang ini. Nah, sanggahnya dasarnya dari sini, nah gitu. Terus membuat daftar tokoh, nah menceritakan kembali isi bacaan. Ini kelihatannya kalau saya tengok di literasi ini, terutama yang guru bahasa Indonesia, saya kira sudah selalu mengajak. Cuman tidak mungkin kalau guru bahasa Indonesia saja yang bergerak tanpa dibantu oleh mapel-mapel yang lain. Nah ini, terus ada memberikan pertanyaan pemantik. Jadi untuk KBTT ini kelihatannya pertanyaan kita juga itu mempengaruhi apakah anak itu kita suruh berpikir KBTT atau tidak. Di buku juga sudah kita sering baca misalnya. Coba kalau analisis lah, maka kalau anak mendengar kita menyuruh menganalisis, apa yang akan dia lakukan menganalisis? Oh, berarti harus mencari kenapa ini seperti ini, jalannya bagaimana, dia harus menjelaskan. Dari kata analisis itu sudah kita kenalkan, maksudnya seperti itu. Tapi kalau kita tidak biasa mengenalkan kata-kata analisis atau menjabarkan atau ini yang sesuai dengan kata-kata yang ada di KKO, ya nanti anak-anak juga akan bingung apa yang dimaksud. Saya sendiri terus terang sudah 30 tahun mengajar, tapi kadang-kadang kalau anak itu kita tanya sesuai dengan kata yang maksud, dia ngambang gitu ya Bapak Ibu. Kemarin saya coba misalnya untuk anak-anak itu kan di soal matematika kelas 7 itu ada yang sudah tingkatnya tinggi. Jadi dia malah download aja di Google. Nah, hasil Google itulah dia kasihkan dengan kita. Itu dicontek temannya lagi nyontek. Tapi karena sambil daring ini pelajarannya Plikpop, ya kita nggak bisa negur anak secara lurus. Tapi saya hargai, bagus kamu. Tapi kamu dapatnya dari mana ini? Nah, dia jawab, Pak dari Mbah Google kata dia. Nah ini harusnya kalau kamu nggak bisa tanyakan. Nah, ini juga dari cara ini salah saya ngomong. Nah, jadi dan ini yang salah dicontek lagi, berarti kamu tidak paten dalam memikir, artinya kemandiriannya kurang. Artinya inginnya nyontek saja, mungkin baca yang itu kurang. Dan saya akui untuk anak-anak kita, siswa-siswa kita itu
kompeten membacanya itu sangat kurang. Punya buku paket tetapi tidak pernah dibaca, sehingga kalau diskusi dia ngablun. Terus yang berikutnya, strategi pembelajaran efektif yang kedua nih. Kalau membaca nyaring itu bukan cara yang efektif, kata di sini. Hasil PISA itu menunjukkan strategi yang bagaimana. Ya, jadi berkonsentrasi pada isi bacaan, menandai atau merangkum dengan kata-kata sendiri itu lebih efektif. Nah, saya terinspirasi juga dengan ini. Jadi, kalau anak suruh baca, kita boleh tanya, apa yang kau baca tadi? Apa yang dapat kamu intisarikan gitu. Kalau kita suruh baca saja tanpa ditanya itu kan nggak bisa. Terus ketika guru merangkum, itu juga sebaiknya dengan kreativitas dia sendiri merangkum, membuat rangkuman ya. Ini sudah 50-51, tapi nggak apa-apa tadi ini. Saya lanjutkan yang ini. Mamalia itu beranak, berkembang biak. Ketiga, Bapak Ibu. Nah, ini memkarya dengan jenis bacaan, membaca, mengisi waktu luang. Nah, itu saya kira yang pada inti di framework PISA. Kalau sekarang 2001 berarti fokusnya ke matematika. Kalau 2006 sains, 2009 membaca. Itu akhirnya itu bergulir terus. Berarti kalau 2003 tahun lagi 2004 berarti itu sudah kita bisa tebak nanti ke sains. Nah, terus yang ini saya kira tidak perlu. Nah, ini apa itu berpikir literasi matematika. Nah, ini literasi matematika itu sudah ada di buku itu Bapak Ibu. Jadi kemampuannya reasoning, memecahkan masalah, ya kan, tahu aturan dan seterusnya. Itu saya kira Bapak Ibu yang bentuk-bentuk soalnya saya kira nggak masalah, hampir sama. Terus kita masuk ke yang berikutnya. Jadi saya stop sharing dulu. Ini gimana Pak Gun? Apa kita tanya jawab dulu, tapi yang mau ditanyakan apa kan gitu kan? Kalau ada yang mau nanya boleh, mau nanggapi dulu, mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Kalau tidak, saya lanjut ke sini karena ini sudah 10.53. Tapi kita tadi ngaret 15 menit ya. Tapi kalau misalnya nanti jam 11 Bapak Ibu mau misalnya ada keperluan nggak apa-apa, nanti rekamannya kami sampaikan. Ya Bapak Bik, kalau ada yang mau menyela atau bertanya yang penting, kita persilakan ya. Ya, silakan kalau Bapak Ibu mau nanya. Jadi kita cepat saja Bapak Ibu, kalau kira-kira ada yang masih penasaran. Nah, gitu. Oke, kalau ada silakan. Present, mungkin Pak Gun nanti akan dia mengingatkan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya langsung ke yang ke soal tadi ya. Dari nginstal tadi, saya coba kita langsung tengok soalnya Bapak Ibu. Jadi ke soal nanti baru saya tunjukkan untuk apa lagi jalan. Kami juga lagi ada kegiatan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini Bu Meli dari Jakarta nih Bu. Selamat datang Bu. SPMI kan? Iya. Lanjut Bu. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita coba ke soal ini. Kita memperhatikan soal. Jadi kita coba kerjakan. Jadi saya izin share screen lagi. Bentar dulu. Saya share screen. Tampil di layar Bapak Ibu? Ya, bagus Pak. Ya. Nah, ini masuk peserta ya Bapak Ibu. Nah, masuk peserta itu kita ketikkan username. Username kita tadi 1010. Kita mau lihat soal-soalnya, bentuk soal-soalnya 1010, 20, 20. Mana lupa saya. 20 terus 086. Terus passwordnya 17. Ini ada di ini ya Bapak Ibu, kalau yang sudah nginstal, kelihatannya kalau belum nginstal ya nanti kalau ada kesulitan silahkan konfirmasi saja, nanti kita bantu
di luar waktu ini ya. Nah, kita tunggu Bapak Ibu. Sekali lagi kita milih mata pelajarannya. Ini kita fokus matematika aja ya Bapak Ibu ya. Jadi bahasa Indonesia nanti silahkan kalau guru bahasa Indonesia. Ini berikutnya. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Oke, saya mulai dari nomor 1. Ini kemarin saya coba sudah kerjakan juga. Nah, ini. Untuk nomor 1. Nah, ini. Sosialisasi matematika. Sosialisasi bisa matematika. Pertanyaan 1 dari 31, Bapak Ibu. Nah, itu ada perintahnya. Kalau saya kecilkan, kelihatan nggak? Ini di layar Bapak Ibu tampak jelas atau terlalu kecil? Jelas, Pak Bik. Jelas. Nah, kalau jelas saya lanjutkan aja, nggak apa-apa ya, saya naik turunkan. Ini di buku apa? Di buku materinya ada, Bapak Ibu. Di buku materi Kapita Selekta itu ada. Nah, di sini ada perhatikan persediaan. Nah, ini ada tepungnya. Nah, kita lihat persediaan tepung yang di gudang. Ini ada untuk apa ya? Nyala dikit Pak Bik. Tolong yang tidak ini dimatikan mic-nya Pak Bik. Lembar kerja dulu ya. Biar nggak tumburan. Gimana Pak? Ada mic peserta tolong dimatikan aja. Oh, ada mic Tapi kan peserta ya. Jelas. Sebentar. Nah. Ada beberapa Pak Bik. Nah, ini reportnya kalau nggak ada. Antar ya. Oh iya iya, banyak suara. Gini aja Bapak Ibu yang ini suaranya ini tolong bisa di unmute-kan supaya agak nyaman kawan mendengarnya. Ini nggak kelihatan nih Pak Gun. Punya Bu Meli, Pak Bik. Bu Meli, Pak Bu. Sudah. Sudah saya matikan. Oke, udah ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu lihat pertanyaannya apa di sini. Nah, ini setelah dia baca ada takarannya. Ini reportnya ini. Di anak saya yakin seperti ini juga. Naik, turunkan, habis untuk naik, turunkan. Nah, jadi kalau dia kecepatan membacanya ini mungkin guru bahasa Indonesia yang bisa ngasih pendapat. Bagaimana skimming apa itu namanya ya. Membaca cepat itu. Bagaimana dia membaca dengan cepat. Nah, di sini jumlah stok yang ada di gudang, dengan jumlah stok yang ada di gudang, berapa jumlah roti manis jumbo yang mungkin dibuat. Dari sini kan ini sudah termasuk penalaran Bapak Ibu. Kalau kita lihat ininya. Kalau Bapak Ibu cocok nggak dengan jawaban saya 95? Jadi kalau kita lihat, di sini saya naikkan dikit. Nah, ini, yang ini tadi. Nah, ini kan kata kuncinya kan di sini. Tepung terigu berarti kalau mau dibuat kue dengan persediaan itu berapa gitu kan. Kalau ini 100 ya Bapak Ibu ya. 225.000 dibagi 250. Berarti anak bagi-bagi ini Bapak Ibu. Nah, ini juga 100. Kalau ini 100. Kalau ini 90 bagi 10 95. Nah, maka kita pilih yang paling kecil. Paling maksimal untuk dapat dibuat kue itu dengan jumlah stok yang ada di gudang berapa buah roti manis yang dapat dibuat jumbo. Nah, karena mengingat susu bubuknya itu hanya 950, kalau dibagi 10 maka maksimal 95. Kan sudah nalar itu Bapak Ibu. Tidak hanya hitungan dia. Nah, hitungannya bagi-bagi itu tadi. Terus bagaimana kalau Bapak Ibu lihat di atas ini ada alat. Nah, ini yang saya ngomong tadi, dia menggunakan alat komputasi. Ini ada kalkulator loh Bapak Ibu. Nah, kalau dia nggak bisa, dia bisa ketik di sini. Misalnya 950 dibagi dengan berapa tuh? Berarti 10 ya. Misalnya, nah nggak bisa kan. Tapi tentu saja waktunya lama dia. Sama dengan 95 yang ini dan seterusnya. Nanti dicoret-coretan dia gitu. Nah, ini contohnya. Terus alat ada penggaris. Ini kalau alat penggaris ini bisa kita pakai. Nah, ini ada penggarisnya. Nah, itu cuman alatnya cuma 2 nih. Ada penggaris dengan kalkulator. Mungkin untuk yang ke depan
mungkin sesuai dengan konteksnya nanti kalau ada ini mungkin lebih lagi. Nah itu 95. Cuman kelemahannya saya nggak bisa ngecek jawaban saya ini benar atau tidak gitulah Bapak Ibu. Tapi kalau nengok dari buku kuncinya udah benar itu. Nah ini kita lanjutkan nomor 2. Kalau lanjutkan nomor 2 bisa kita klik di sini. Kalau ragu-ragu anak berarti tandai sama dengan AKM. Kalau dia mau ke nomor 2 ya kita klik ke nomor 2 atau dia di atas sendiri ini ada navigasi ke nomor 2. Nah, biasanya silahkan tunggu. Nah, ini nomor 2-nya. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Nah, sekarang esai. Nah, di sini esai ini sudah saya isi juga, Bapak Ibu. Sudah lihat di situ ya, 32. Seandainya tidak ada isinya, bagaimana kita menghitungnya? Atau 32 ini bagaimana cara mendapatkannya? Masing-masing anak mungkin beda kan, dia cari apa. Kalkulator ada di atas itu. Nah, kalau kita tidak mengenalkan penggunaan alat dengan siswa, nah inilah untuk PISA ini, kalau kita tidak mengenalkan penggunaan alat dengan siswa, mustahil anak akan menggunakan alat ini, dia akan menghitung manual. Nah, gitu. Padahal alat yang di atas ada begitu. Nah, itu kan kita hitung, kata dia kan mengurangi gula 20%. Berarti kan anak harus menghitung 20% dari 40 gram. 20% dari 40 gram berarti 8 ya. Berarti 40 kurang 8, 32. Nah, jawabannya benar atau tidak, ini saya juga tidak paham gitu ya. Nah, masing-masing anak tentu dia jawab berapa saja bisa ini. Ini nggak ada isinya, Bapak Ibu. Dia hanya panah ke bawah. Kalau mau dibuat 40 juga boleh. Tapi kalau anak yang paham, nah 32 dia jawabnya. Dari mana asalnya? Ya itu tadi. Dia harus bisa menalar. Jadi menalarnya dia ngitung dari mana? 20% dari 40. Oh, berarti harus dikurangkan. Kalau nggak tahu mungkin dia jawab 8 bisa jadi. Kesalahan anak. Kesalahan anak tidak mengerti persen. Kalau di sini kalau kita analisis kesalahan anak tidak mengerti persen. Tapi kalau dari soal ini kesalahan secara teknisnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat apa yang kira-kira kesalahan teknisnya. Mungkin waktu naik turunkan ini Bapak Ibu. Soalnya tidak bisa di satu layarkan. Karena ini saya buat kecil jadi tidak bisa di satu layarkan. Jadi sehingga itu menghambat. Nah, ini saya kira satu nanti ini Bapak Ibu lanjutkan saja untuk coba-coba nanti bisa ini. Kita ambil yang nomor 31 yang mungkin terakhir ya. Waktunya sudah lewat nih Pak Pik ya. Ya, sudah lewat sedikit lagi, tapi kita mulainya tadi agak lambat kan Pak. Jadi, ya. Nah ini benar salah Bapak Ibu. Nah ini bisa dijalankan nih yang saya ngomong tadi, dijalankan. Kalau ini 25, ini 025, jalankan. Nah ada di situ gambarnya berapa. Nah ini naik kan. Kalau ini kita naikkan 5, jalankan. Nah cuman yang ditanya apa nih? Cuman tanya benar atau salah. Campuran air yang dihasilkan selalu merupakan air bersih ketika volume air dari sumber A dari volume sumber B. Kita jawab misalnya benar. Ini jawab klorinasi campuran air selalu sama. Tidak sama, soalnya berbeda. Itu berarti salah. Nah, gitu. Nah, ini reasoning. Jadi dia berpikir nalarnya. Satu sumber adalah air yang memenuhi syarat, satu sumber air yang tidak memenuhi syarat. Menurut saya benar. Karena ada yang klorinnya itu tinggi, ada klorinnya yang rendah. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Tapi karena saya nggak megang yang tadi kuncinya, ya berarti tidak bisa. Nah, itu tentang ini, jadi masih 10 menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan langsung nyela saja Bapak Ibu, nggak masalah. Ini untuk mengakhirnya, kita klik di sini, keluar. Kita akhiri, apakah akan mengakhiri? Ya. Nah, ya nanti tunggu kembali lagi seperti semula. Terus kalau bahasa Indonesia nanti ini tutup. Nah kalau bahasa Indonesia tinggal Bapak Ibu buka lagi bahasa Indonesia. Dan seterusnya ini berikutnya. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini nanti mau diisi apa? Nah, mungkin kalau yang bahasa Indonesia ya seperti itu. Lanjut dan seterusnya. Oke, itu saya kira untuk pengenalan soalnya, jadi saya keluar saja.
Ya. Mungkin kalau ada yang mau tanya, boleh. Nah, sekarang untuk analisisnya. Nah, di keluar. Nah, ini saya tutup dulu. Tutupnya mana nih? Saya stop share screen dulu ya, Bapak Ibu. Biar dia keluar. Stop share. Ya, kembali lagi nih. Kalau ada yang mau nyala, silahkan Bapak Ibu. Masih 4 menit lagi. Nah, sekarang saya tunjukkan saja untuk yang analisis tadi kita ya. Jadi, sifatnya hanya pengenalan saja. Yang analisis Bapak Ibu buka lagi nanti di LKKBTT. Nah, ini saya izin share screen lagi Bapak Ibu. Di LKKBTT, nanti saya tunjukkan. Share screen. Bentar dulu. Share screen. Share. Tampak Bapak Ibu? Nah, di situ ada saya contoh tugas analisis. Ini ya, contoh analisis, tapi nggak saya jadikan tugas ini Bapak Ibu. Contoh analisis soal PISA. Kita buka di situ, nanti Bapak Ibu lihat. Nah, ini soal diagnosis. Ini yang kelompok kami waktu itu Bapak Ibu. Saya buka. Ini jaringannya karena rebutan rame. Nah, ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi. Nah, ini yang kelompok saya, kebetulan kelompok 2. Mungkin kalau Pak Ipul ada lagi kelompoknya kan. Nah, terus ini. Nah, dari refleksi misalnya nama unitnya apa? Kue ulang tahun. Tadi ada kue ulang tahun tuh. Nah, kode soalnya kita copy pastekan sini. Domain atau kontennya geometri pengukuran. Nah, terus konsep matematika yang relevan apa? Yang saya tengok dari analisis kita misalnya luas permukaan bangun ruang sisi datar. Ini kelas 7. Nah, kemungkinan kesalahan siswa yang tadi tidak dapat menghitung luas permukaan kue itu waktu kami diskusikan. Karena anak tuh karena bentuk kue dia tidak paham bahwa itu bentuknya persegi panjang gitu. Terus tidak memahami arti cakupan luas. Cakupan luas itu apa gitu. Nggak paham dia itu. Karena merupakan istilah baru bagi siswa. Terus tidak mengetahui hubungan antara luas, cakupan luas, dan banyak lapisan. Adanya variabel lain, yaitu banyak lapisan, sehingga siswa kesulitan memecahkan masalah. Nah, bagaimana kemungkinan kesulitan teknis? Ini menggunakan kalkulator yang sudah disediakan. Jadi kalau kita nggak biasa menggunakan kalkulator, terhambat waktu dia mengerjakan soal AKM atau PISA. Menghitung sendiri tanpa menggunakan kalkulator yang sudah tersedia. Kalkulator sudah ada, tapi dia pakai coret-coretan, itu menambah waktu juga Bapak Ibu. Terus yang ketiga, biasa itu, jaringan yang tidak stabil, tadi misalnya muter terus. Nah, itu contoh saja salah satunya Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu gali, tapi ini tidak menjadi saya tugaskan dengan Bapak Ibu. Nah, ini soalnya Bapak Ibu, caranya waktu kita kerja itu pakai print screen, kita ambil. Nanti ini bisa diulas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau buat tulisan, nah itu bisa diulas dari satu soal ini saja Bapak Ibu cobakan. Tapi saya baru sampai teorinya saja. Keinginan ada, tapi teorinya baru sampai situ. Nah, ini yang masalahnya ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti terus yang ke berikutnya. Bentar. Oh, waktunya sudah 10, tinggal 5 menit lagi. Karena tadi kita ngaret 15 menit ya. Ini yang untuk ini buka saja di rancangan tindakan. Bagaimana rancangan tindakan yang kami ini? Terus terang ini Bapak Ibu jauh dari sempurna karena kami dikejar tayang, jadi waktu. Jadi inilah yang bisa kami kerjakan. Nah, ini. Nah, konteksnya apa? Konten. Jadi geometri pengukuran. Terus tampak ya Bapak Ibu? Halo? Tampak bagus Pak Bik. Oke, kalau bagus saya lanjutkan. Bisa dibaca. Nah, ini ada konteksnya pekerjaan, terus prosesnya penggunaan matematika, konsep, fakta, prosedur, penerapan matematika. Nanti kalau ini dikritik aja Bapak Ibu. Terus KD, ini yang kita temui, indikatornya itu. Nah, terus sumber belajarnya apa? Masalah diagnostik ya.
Nah, ini kalau saya kemarin ikut pelatihan itu Bu Ingrid. Nah, ini rupanya kalau yang di Sekolah Merdeka Belajar nih, sekolah apa? Sekolah penggerak, itu udah diajarkan tes diagnostik. Sebenarnya tes diagnostik ini udah lama kita kenal, tapi di sekolah penggerak itu diperdalam lagi. Nah, jadi untuk mengetahui apa kesulitan. Nah, ini rancangan pembelajaran seperti biasa apa sih yang kita mau lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, ini ada mungkin jauh dari sempurna Bapak Ibu, karena itu soalnya kecil-kecil ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu buka sendiri di situ ya. Nanti ini, karena mengingat waktu tinggal 4 menit lagi, jadi itu yang dapat saya berikan dalam tentang Kapita Selekta pembelajaran matematika. Jadi Kapita itu apa? Ya, kumpulan atau bunga rampai dari masalah-masalah yang ada di dalam pembelajaran matematika, terutama yang berkaitan dengan KPTT yang berorientasi PISA. Itu saja mungkin Pak Gun yang dapat saya sampaikan, karena waktunya sudah masuk banyak ini. Nanti saya mau bahas tugas sedikit tentang tentang tugas yang jadi penugasan kita, penugasan terakhir. Nanti kalau kawan yang sibuk nih ya Pak boleh buat, nanti biar dia nonton istilahnya rekaman. Tapi kalau yang enggak, nanti kami minta waktunya sebentar untuk kita bahas untuk hasil akhir saja. Itu mungkin untuk yang Kapita Selekta. Kalau tidak ada pertanyaan atau yang lain, kalau ada pertanyaan juga boleh di-sharekan aja di grup. Nanti insya Allah kami, kalau bisa kami jawab, kalau tidak bisa kami tanyakan kepada yang berwenang lagi. Itu saja akhir kata dalam saya menyampaikan Kapita Selekta pembelajaran matematika. Ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada Pak Gun. Terima Saya kasih. share ya. Ya. Ya, sudah Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pinanang yang sudah menyampaikan materi kita pada pagi ini, yaitu mengenai Kapita Selekta KBTT ini, dan alhamdulillah insya Allah ini kalau kita terapkan dan kita coba memang sangat luar biasa sekali. Barangkali ini sebelum kawan ada yang bertanya, memang kendalanya kita ini Pak Pik dan kawan-kawan, kemampuan literasi kita, membaca kita. Saya kira ini bukan sekedar pada anak saja, sedangkan pada kita sebagai gurunya pun demikian. Apalagi sekarang ini di era globalisasi yang penuh dengan serba ber-HP istilah anak sekarang, kita lebih suka membaca HP daripada membaca buku. Itu di kita, apalagi di anak-anak kita. Nah, memang ini jadi kendala kita bersama, dan mari kita cari solusi supaya kebiasaan membaca ini, sebenarnya kalaupun membaca dari HP, tetapi yang dibaca adalah masalah ilmu pengetahuan, sebenarnya itu sangat baik sekali. Tapi ini sekali lagi masih menjadi masalah kita bersama. Itu barangkali yang saya sampaikan sedikit Pak. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan kepada Pak Pinanang, dipersilakan. Dan seandainya ini maaf, ini ada yang sudah ingin live duluan karena ada keperluan, ini dipersilakan. Sebenarnya waktunya masih ada sekitar 3 menit lagi nih. Kalau ada silakan Bapak Ibu. Boleh langsung hidupkan mic-nya dan ajukan pertanyaan seandainya ada. Kelihatannya masih sepi itu Pak Gun. Ya, masih sepi. Sudah jelas atau malah belum jelas sama sekali? Ya. Pokoknya yang penting, istilahnya niat kami pokoknya mengimbaskan dengan ini, karena kalau kawan-kawan lain itu dia tatap muka, kita kan daring. Nah, daring ini kelemahannya seperti ini. Terus sebagai laporan juga ini di kawan-kawan yang masih bersempatan hadir, itu yang aktif itu kelihatannya sekitar 30 dari 60 yang kita harapkan, itu sudah termasuk panitia. Nah, nanti kalau Pak Saiful sudah agak sehat, nanti akan kami coba rekap. Dan untuk penugasan terakhir saya hanya minta 1 saja tugas itu nanti Bapak Ibu. Jadi kalau kami kemarin tugasnya banyak, jadi ini 1 saja nanti saya minta, yaitu desain pembelajarannya nanti. Nah, nanti ini yang akan kita bicarakan di acara lain-lain ini, itu Pak Gun. Kalau nggak ada, saya langsung aja ke share yang berikutnya ya Pak Gun ya. Ya Pak Bing, langsung silakan share berikutnya, dan nanti
ini sudah waktu resminya sudah selesai Pak Pik ya? Iya. Waktu resmi kita kan? Heeh. Tapi kalau Mas ada yang perlu sampaikan silakan Pak Pik. Heeh. Nah, Ya ini silakan yang nanya passwordnya. Kalau Bapak Ibu mau passwordnya, ini aja. Motivasi pisah, Bu. Motivasi pisah. Passwordnya ya. Motivasi pisah, Bu, passwordnya. Anggaplah dari soal AKM-nya tadi. Motivasi pisah. Motivasi pisah. Oke, sudah. Saya izin share screen lagi. Kembali ke saya. Jadi kita bahas yang tugas. Nah, ini mohon maaf, ini bukan apa-apa karena tugasnya yang baru masuk itu baru yang Bu Aprilinda. Jadi kita coba buka yang tugas Bu Aprilinda. Ini saya tutup dulu biar mengurangi beban. Motivasi. Nah, ini Bapak Ibu di apa yang link yang saya berikan itu juga sudah saya berikan. Nah, ini ada link lembar kerja. Nah, ini kita tengok ada lembar kerja, kita fokus ke LK4. LK1 itu silakan Bapak Ibu mau isi-isi juga. Kalau isinya mau bandingkan dengan kami, ya nanti kami share. Tapi untuk sementara tidak kami berikan kepada Bapak Ibu. Nanti copy paste saja, nanti akhirnya tidak ada kembangnya. Jadi kami dengan Pak Ipul itu ada, cuman ya istilahnya hasil pelatihan kami. Tapi kalau Bapak Ibu punya sendiri, sudah itu nanti dibandingkan kan menjadi lebih bagus gitu ya. Share screen-nya udah tampak belum? Belum ya? Belum. Belum. Saya izin share screen. Mohon maaf ini Bu Aprilinda masih ada nggak ya? Kalau ada saya izin ini ya untuk menampilkan yang Ibu apa hasil kerja Ibu. Share screen. Pilih ini. Share. Gimana Pak Gun, sudah tampil? Sudah Pak Pik. Oke, di sini Ya. ada ya Ibu Aprilinda. Kita tengok. Ini saya nengok besar ukuran filenya Bapak Ibu. 327 berarti beliau ini sudah ngerjakan. Kalau ukurannya masih 13 berarti masih sama dengan file asli. Ini ada Bu Jumita Damila itu 21. Tapi bisa ditebak mungkin isinya baru sedikit ya. Mahdiniar. Ini juga Aprilinda tapi ininya tugasnya Bu Mahdiniar, mungkin Bu Aprilinda bantu nguploadnya ya. Terus Ibu Anissa masih 13. Berarti baru sekedar copy paste istilahnya filenya saja. Nah, kita lihat ternyata yang saya lihat yang paling besar itu adalah Ibu Aprilinda. Maka saya buka yang Ibu Aprilinda ini apa? Filenya, ukuran filenya paling besar. Nah, kita amati sama-sama. Nah, di sini lembar kerja 41 inilah yang kami minta dengan Bapak Ibu untuk di tugas akhirnya. Jadi yang lain-lain nggak usah Bapak Ibu, pokoknya ini kami minta jadi tugas akhir. Yang pertama, buat nama kelompok. Nah, nama kelompok ini silakan Bapak Ibu kolaborasi dengan rekan-rekan Ibu di sekolah. Kan satu sekolah itu hampir rata-rata 3 ya. Nah, jadi silakan masukkan aja nama rekan-rekan Bapak Ibu ke situ. Nah, kalau bisa memang didiskusikan. Terus siapkan satu pasang KD. Permennya kalau nggak salah sudah saya share waktu di grup. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu perlu lagi, minta saja nanti kami masukkan juga ke sini. Terus analisislah KD tersebut dan rumuskan IPK-nya. Terus buat perumusan kegiatan dalam satu pertemuan. Jadi cuma diminta satu pertemuan Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak. Ya. Satu pertemuan saja mana Bapak Ibu yang suka gitu. Terus simulasikan desain atau skenario KBTT dan ini peserta lain menyimak. Nah, kalau saya suruh membuat video, nah besok itu untuk pertemuan yang tanggal berapa ya? Tanggal 3 kalau nggak salah itu ada pembuatan video.
Nah, harapan saya nanti kalau Ibu buat ini, bener lah nggak bener, Bapak Ibu istilahnya coba saja, jadi nggak usah takut-takut. Nah, nanti videonya dicoba di situ, coba kita jadikan dokumen kita. Taruhlah dokumen awal kita untuk kehebatan kita yang akan datang. Jadi dari hal yang kecil, yang tren saat ini, ya ini kan KBTT ini tren sebenarnya dari lama sudah ada, cuman dirubah jadi KBTT tren lagi dia. Nah, itu yang kita harapkan, kemampuan kita ke situ. Jadi kalau bisa banyak, itu harapan kami, wah jadi modal kami juga untuk ngomong nanti. Apa istilahnya, mempromosikan kegiatan kita ini. Nah, ini yang perlu ini, terus ada nanti, apa ya, misalnya karena kita ini, apa ya, istilahnya daring, berarti kan untuk mengkritik atau mengkritik, apa ya, apa namanya itu, bukan mengkritik ya, istilahnya membetulkan ya, mana yang ini diusulkan, dibetulkan. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah Bapak Ibu. Pokoknya yang penting itu hasil akhirnya anak itu paham, nah itu yang hebat. Dan sesuai dengan KBTT. Nah ini desainnya yang Bu Aprilinda pilih, mata pelajaran matematika kelas 8 ya. Nah sekarang di sini beliau mengambil KD pengetahuannya, ini nggak ditulis KD berapanya, tapi mendeskripsikan dan menyatakan relasi. Saya juga nggak ngecek ya Bapak Ibu, karena nanti terbatas waktu. Kalau memang beliau ambil dari KD-nya, dan di situ ada KD dari permen tersebut, kalau saya buka nanti saya nyari dulu agak lama. Nah di sini mendeskripsikan ini termasuk kata KKO C berapa Bapak Ibu? Nah kalau C-nya itu masih ke C1, berarti itu belum KBTT. Nah terus menyelesaikan masalah. Yang keterampilan saya abaikan dulu Bapak Ibu ya. Kalau keterampilan ini ada P1, P2, P3, P4, P5. Nah, kita fokus ke pengetahuan aja dulu. Kalau mau dirangkum dua-dua agak berat katanya. Nah, ini mendeskripsikan dan menyatakan. Nah, kalau saya buka di kata kunci. Nah, ini. Tampil ini Bapak Ibu untuk kata kunci kita. Kalau saya cari ini. Ada, Pak? Pak Gun, ada ya Pak Gun? Ada. Ya, ada. Tadi apa? Deskripsikan. Mendeskripsikan. Ya, Menyatakan apa mendeskripsikan tadi? Ya, sebentar ya. Nah, ini mendeskripsikan dan menyatakan. Nah, kita cari Bapak Ibu di KKO. Nah, KKO ini saya ambil dari pedoman Hot Bapak Ibu. Jadi buku karangan Yuki itu. Jadi saya ambil di situ. Nah, yang saya sampaikan dengan Bu Epna termasuk kemarin, kalau dia tidak terbaca di KKO, itu kita carikan kata yang mendekatinya. Jadi itu tadi mendeskripsikan ya. Mendeskrip. Nah, nggak ada kan Bapak Ibu? Tidak ketemu kan? Mendeskrip nggak ketemu dia. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, mendeskripsikan di mana itu? Mengutip, menyebut, atau menjelaskan. Kalau salah mah menggambarkan, mendeskripsikan berarti menggambarkan. Jadi kata kunci yang dekat dengan kata mendeskripsikan di situ adalah menggambarkan. Nah, kalau menggambarkan berarti C1. C1 masih mengingat. Tapi kalau menggambarkan, mempolakan, mendeskripsikan, mempolakan nggak masuk. Kalau kita ambil yang kedua gitu, menjelaskan, menceritakan. Mungkin menjelaskan bisa ini kalau Bapak Ibu asumsikan mendeskripsikan untuk menjelaskan, artinya yang Bapak Ibu maksud menjelaskan, berarti dia termasuk C2. Kalau Bapak Ibu mendeskripsikan itu misalnya mengemukakan, berarti ada di C3. Kalau Bapak Ibu katakan mendeskripsikan itu misalnya di sini apa ya? Merinci enggak ya? Mencerahkan enggak? Tapi kalau saya cenderung mendeskripsikan itu menyebutkan atau menjelaskan. Menyebutkan atau menjelaskan. Berarti kata menjelaskan cari yang dekat itu. Nah, di mana dia? Kalau berarti masih C3 di bawah C4, C3 ke bawah, itu berarti masih belum hot. Nah, jadi nggak apa-apa. Yang ini Ibu Aprinda ini sudah, aduh,
Ini ntar dulu, yang ini tadi. Nah, ini tadi. Nah, terus menyatakan Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau kita jabarkan di sini di analisis KD-nya itu berarti mendeskripsikan. Cocok Bu Aprinda. Ini mengingat dia di C1. Terus dia tadi menyatakan dia sudah di C3. Apa benar menyatakan di C3? Kita lihat ya. Menyatakan. Nah, menyatakan masih C1 Bapak Ibu. Bu Apri tadi ke C3. Apakah ada di C3 juga menyatakan? Tidak ada. Nah, ini yang saya dapat dari pelatihan ya Bapak Ibu, bukan saya merasa ini. Nanti Bu Aprinda juga jangan salah tanggap, wah yang saya dikritik habis-habisan ini. Enggak, ini kita untuk belajar sama-sama dan sesuai dengan yang saya terima. Jadi di sini menyatakan di C berapa tadi? Masih C1. di C1. Menyatakan, menunjukkan, menyatakan. Nah, itu. Tapi boleh saja Bapak Ibu mau ke C2 asal yang dimaksud Bapak Ibu ke sana. Yep. Mungkin maksud Ibu Aprinda itu mendeskripsikan itu menggambarkan, Pak. Kalau menggambarkan ada di C3 itu kayaknya. Nah, ya bisa. Boleh. Artinya untuk yang tadi ya, mendeskripsikan. Nah, itulah yang gini Pak Gun. Jadi ya. Maksud saya kan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Di situ kuncinya tidak ada yang pasti. Sudah itu apa yang kita katakan? Kalau Bu Aprinda ngomong mendeskripsi itu maksud saya menggambarkan. Sudah otomatis menggambarkan ada di C3, berarti C3 gitu. Nah, jadi ini sah-sah saja Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau dari mendeskripsikan ke ini masih lot semua ya berarti kan? Lot semua ini. Nah, kalau dia merumuskan, nah padahal di KD tadi, makanya untuk kemarin itu kalau bisa ini Bapak Ibu saya usulkan, nanti tolong cari KD yang memang tipe KBTT. Cari KD yang tipe KBTT. Kalau saya kemarin untuk pelatihan itu diharapkan kelas 8, kelas 9. Kelas 8, kelas 9 itu biasanya KD-nya sudah rata-rata sudah mengakomodir kata operasionalnya itu C4 ke atas. Nah, jadi kalau yang ini nggak usah diambil. Tapi kalau ini diambil juga nggak salah Bapak Ibu. Karena kalau dari contoh juga, kan ini kata kuncinya. Tapi dalam pengajarannya, kalau kita menggunakan proses pengajarannya itu metode metode penemuan, discovery ya, terus metode problem based learning, project based learning, langkah-langkahnya kan sudah pasti itu, berarti sudah KBTT karena anak mengadakan penyelidikan, berpikir kritis dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dari KD-nya ini, dari KD KKO, berarti masih dalam level di bawah KBTT. Tapi KBTT-nya berarti bukan di KD-nya ya, tapi ini di pembelajarannya. Nah, gitu. Maksud saya itu untuk menjelaskan yang waktu dengan Bu Epna kemarin, biar tidak bingung. Tapi saran saya ini nanti untuk tugas Bapak Ibu samakan aja dengan yang kami pelatihan. Jadi cari KD yang ada kata operasionalnya itu yang mengandung C4 ke atas. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, kalau dia misalnya di sini mendeskripsikan, terus di sini diminta menyimpulkan yang paling tinggi, maka jembatan dari sini ke sini itu kita bisa selipkan. Nah, misalnya, harus perlu C2-nya, misalnya harus pahami bagaimana kalau dia tidak paham, apa ya langsung bisa menyimpulkan kan? Kalau dia tidak paham himpunan, misalnya himpunan bagian, bagaimana dia mau menyimpulkan apa pengertian himpunan bagian begitu. Nah, maka kita ini ke sini ada kata-kata kuncinya lagi. Nah, itulah yang menjadi indikator nanti, indikator jembatan untuk menuju ke KD yang kita tuju. Nah, itu yang dimaksud di LK itu. Karena ini LK ini yang saya minta untuk tugas kita Bapak Ibu untuk
hasil akhir kita gitu ya. Jadi saya nggak muluk-muluk. Kalau nanti saya banyak banget kan dengan waktu sedikit Bapak Ibu mumet. Saya juga mumet ngoreksinya Bapak Ibu. Nah ini harapan saya mulai diguyur. Ini alhamdulillah teman kita sudah ada. Nah sekarang di sini KD pengetahuannya ini Bapak Ibu mendeskripsikan. Nah beliau mengambil IP penunjangnya. IP penunjangnya mendefinisikan relasi. Mungkin pemahaman saya Bu Aprilinda ini relasi itu sudah diajarkan di kelas 7 mungkin kan. Jadi dia mengulang lagi mendefinisikan mungkin ini kan. Kalau beliau ada boleh nanti istilahnya urun rembuk di sini ya. Terus 2 memberikan contoh relasi. Jadi pengontrasan ini kan. Apa dienes apa itu. Jadi kalau ini dikontraskan, ada yang contoh, ada yang bukan contoh. Nah, ini beliau masukkan di IPK penunjang. Nah, terus IPK kuncinya adalah menentukan jenis relasi. IPK kunci ini biasanya arahnya ke ini, Bu, ke yang dimaksud. Jadi di sini mendeskripsikan, boleh menunjukkan, diganti oleh beliau menunjukkan berarti. Jadi beliau menunjukkan, menunjukkan ya kan. Jadi boleh ini. Terus IPK kuncinya lagi menentukan. Terus merumuskan. Nah, merumuskan ini saya tebalkan, inilah kata kerja, Bapak Ibu. Kata kerja operasionalnya. Kalau ini KBTT, ya berarti nanti apa di sini? Ada C4 atau C3. Kalau saya tulisi C3 atau C4-nya. Terus IPK pengayaan, menentukan jenis fungsi, menentukan. Ya terserah kalau di buku itu tidak ada, tapi di buku paket itu sudah lengkap mana yang pengayaan, mana ini. Dan seterusnya keterampilan nggak saya bahas dahulu, tapi beliau ini benar nggak ini. Nah ini membedakan, itu kata kuncinya ada itu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk keterampilan itu mulai dari P1 sampai P5. Kalau sikap itu A1 sampai A5. Nah ini tujuan pembelajaran. Ini sudah pas juga, jadi melalui apa kriteria untuk tujuan pembelajaran kan. Jadi melalui pengamatan secara berkelompok, peserta didik dapat menyebutkan apa itu relasi. Jadi ini tujuan pembelajarannya melalui pengamatan secara berkelompok. Kalau anak sudah bisa menyebutkan, ini kan kata operasionalnya menyebutkan, berarti selesai dia itu. Nah gini, kalau sudah memenuhi semua tujuan ini, berarti selesai sudah pembelajaran kita kan, sudah tercapai tujuannya. Kalau belum ya berarti mengadakan remedial. Kalau ada yang belum, ada yang sudah, berarti kalau yang belum remedial, yang sudah pengayaan, gitu kan logikanya. Nah, terus langkah-langkah pembelajaran, nah, saya sampai situ dulu aja Bapak Ibu. Jadi langkah-langkah pembelajaran, ini beliau mengambil model pembelajaran yang dipilih. Oh, pakai fase-fase. Fase 1, fase 2, ini apa nih? PBL ya. Nggak disebut dia langkah pembelajarannya. Jadi mungkin PBL ini. Jadi ada fase 1, fase 2, dan seterusnya. Tapi sah-sah saja Bapak Ibu. Tapi yang jelas untuk KBTT itu yang disarankan untuk proses pembelajarannya, ya yang seperti kita sebut itu ada PBL, ada discovery, yaitu menemukan, ya kan, ada project based learning, nah, dan itu. Nah, itu yang disarankan Bapak Ibu. Nah, tinggal ikutin aja sintaknya. Kalau Bapak Ibu sudah pakai sintak itu, mau tak mau Ibu sudah membelajarkan KBTT. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari kawan ada yang mau menambahkan, mungkin yang saya jelaskan kurang jelas atau bagaimana. Yang jelas untuk KBTT itu letaknya di sini Bapak Ibu, mulai dari C4 terus di atas faktual. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di sini. Kalau ini saya merahkan mau enggak? Nah, ini saya kasih warna merah. Duh. Kalau ada yang mau nanya boleh langsung aja Bapak Ibu. Langsung hidupkan mic, nanti tanyakan. Boleh, nggak apa-apa. Kalau enggak juga nanti ini kita coba share nanti rekaman kita ini. Nanti kalau bingung kan nanya.
Dan pendapat saya kan belum tentu istilahnya pasti gitu kan. Yang jelas itulah yang kami terima dari pelatihan. Kalau kita ada kendala, nanti kita tanyakan lagi ke atas. Nah ini daerah untuk KBTT. Ini yang saya kasih warna apa enak, kuning ya, kuning apa biru-biru. Nah inilah daerah KBTT di sini Bapak Ibu. Hot itu di sini letaknya. Jadi meskipun dia mencipta, tapi kalau masih dimensinya faktual itu bukan KBTT atau bukan hot. Itu saja, saya kembalikan ke Pak Gun, mungkin kawan-kawan sudah kabur nih. Tapi masih 13 orang, 25 ya, belum ada kabur. Ya. Ya. Silakan kalau ini atau mau minta contoh yang dari diskusi kami juga boleh, tapi ya masih jauh dari panggang. Jadi sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Jadi intinya saya hanya apa ya, sharing hasil pelatihan kita. Kami kembalikan ke Pak Gun. Oke, terima kasih Pak Bik. Pak Gun. Alhamdulillah saya lihat 1 menit yang lalu Pak Bik, peserta kita masih 30 orang Pak Bik. Jadi sebenarnya ini kita pun sudah melampaui waktu yang sudah kita sepakati, tapi alhamdulillah kawan-kawan, Bapak Ibu guru masih setia. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ada Bapak Ibu sekalian yang mau disampaikan? Kalau tidak kita mungkin secara resmi kita minta semacam closing statement dulu Pak Bik, supaya istilahnya resmi. Ini barangkali ada yang ada buku keperluan tapi belum berani meninggalkan karena belum kita tutup secara resmi Pak Bik. Silakan untuk closing statement dulu Pak Bik. Ya, kalau saya closing statement-nya ya pokoknya dengan Kapita Selekta kita ini kan kita menjadi tahu, oh itu toh bentuk soal yang akan dihadapi anak. Dan ini juga yang membuat ahli Bapak Ibu. Jadi saya kira kita nggak perlu ragu-ragu lagi, karena ini ahli, dia setiap 3 tahun sekali PISA itu mengupgrade ya kan. Jadi dia mengukur, oh sampai sini apa kelemahannya, nanti kelemahannya disampaikan. Kenapa tidak kita mendukung program ini? Dan di Indonesia juga sudah ada AKM. AKM ini malah lebih parah lagi. Dia setiap tahun, tapi tidak mengukur untuk menentukan kelulusan atau apa istilahnya menghambat anak. Jadi kalau menurut saya ya namanya perkembangan isu-isu yang terbaru ini harus kita ikuti. Tetapi jangan sampai anak-anak kita nanti kalau waktu dia mengerjakan soal ngeluh, wah belum pernah diajarkan dengan Pak Guru ini. Kan PISA maupun AKM itu kan tidak mengukur mapel Bapak Ibu. Bukan diukur matematik, nggak ada dia. Bahasa Indonesia nggak ada. Dia cuman literasi bahasa, literasi matematika. Tapi ininya dalam sehari-hari. Jadi yang kita ambil di sini intinya bagaimana kita dari soal itu kita jabarkan ke pelajaran kita. Sehingga nanti pembelajaran kita bisa mendongkrak hasil kita di PISA dan membuat anak-anak kita itu nyaman di kehidupan sehari-harinya. Terus yang satu lagi, harapan saya di sini dari pertama pelatihan itu sebenarnya keinginan saya itu bagaimana kita membuat suatu soal tapi bisa kolaborasi antara mapel-mapel lain, itu harapan tapi kalau bisa ini kemarin Bu Meli ide yang bagus juga. Jadi pengawas kita itu mengatakan caranya yang matematika jalan dulu, nanti yang bahasa Indonesia dengan yang IPA itu ngikut, istilahnya ngikut. Kalau cocok dia ini misalnya bahasa Indonesia untuk laporan. Nah itu juga ada ditanya waktu supervisi dari LPMP Pak. Jadi mungkin ada angket yang Bapak Ibu yang wakil kepala sekolah biasanya ada itu dikasih. Ada pertanyaan, apakah ada menggunakan penilaian yang berkolaborasi dengan mapel lain. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi tentang Kapita Selekta ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan, untuk kita gunakan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Tentu saja dengan menggunakan analisis yang mendalam. Itu Pak Gun, terima kasih. Terima kasih Pak Bik atas closing statement-nya. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan bisa memang menjadi menjadi tambahan wawasan kita bahwa memang kalau kita ingin maju, kita harus terus belajar, terus membaca, kita terus bertanya, berbagi dengan kawan. Insya Allah itu akan menambah wawasan kita. Dan mudah-mudahan ini nanti akan
mempengaruhi hasil belajar terhadap anak-anak kita. Itu harapan kita. Saya kira untuk sementara Pak Bik, kita barangkali bisa tutup secara resmi dulu. Nanti sampai jam 12 mungkin barangkali Pak Bik, kalau ada yang mau tanya secara obrolan, istilahnya obrolan biasa. Tapi mari kita tutup dulu acara ini secara resmi. Pada Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas aktivasinya pada kegiatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini kita bisa mendapat keberkahan. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Bagi moderator saya, seandainya ada yang kurang berkenan dalam kegiatan ini, saya mohon maaf. Saya akhiri juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah kalau pertemuan yang besok tanggal 3 itu Pak Gun. Tanggal 3 ya? Ya, ya kelihatannya kalau nggak ada halangan lagi ya. Biasanya. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ini kita istilahnya sudah di luar acara resmi. Mau ditanya atau ngobrol silakan. Masih dibuka kesempatan. Ini nah, ada Bu Nur Azizah masih monitor nggak ya? Bisa kami minta pencerahannya Bu untuk ini apa? Membuat video pembelajaran. Tahulah kita ngajar kan, meskipun ngajarnya secara daring kan, untuk menyampaikan teorinya. Kalau ada nih Bu, ini Bu Nur Azizah. Bu Nur Azizah masih ada tuh Pak Bik. Cuma dia tidak menghidupkan video saja itu. Balikin LCD. Di kelas tadi jadi dipakai dak? Balikin LCD. Udah, apa ngomongnya kok? Itu Bu Nur Azizah itu. Bu Nur Azizah. Oh enggak ini. Enggak. Ingat saya nih, kalau enggak Pak Ardinal mungkin. Pak Ardinal. Yang sudah makan boleh wudhu. Langsung ngajar. Pak Ardinal. Halo Pak Ardinal. Oh enggak aktif juga. Untuk sesi yang besok itu kan pembuatan video. Nah ini kelihatannya pakarnya nih Bu Nur. Yang pakar-pakar nih video pembelajaran Pak Ardinal. Nah kami minta mungkin bisa mengisi besok atau berkolaborasi. Kalau Pak Saiful masih kurang sehat badannya, atau ada teman-teman yang lain di grup ini yang bisa kira-kira memandu untuk membuat video, nah itu sangat kami harapkan. Tapi kalau tidak ada ya tetap dari kami nanti ada gitu kan. Tapi kalau ada kita kolaborasi aja. Pak Habibie itu Pak Habib. Mana Pak Habibie? Pak Habibie dia kayaknya nggak bisa ikut pagi di kegiatan hari ini. Kalau bisa menghubungi beliau, nanti kita minta beliau paling tidak berbagilah, kalaupun tidak satu hari istilahnya nanti dia semua ya berbagilah. Nah, jadi gini Pak, maksud saya kalau mungkin kawan-kawan yang ini kawan-kawan tuh bisa nanti membuat video misalnya untuk yang praktek pembelajaran yang dia itu meskipun ala kadar gitu kan, tapi bisa kita analisis nanti untuk yang KBTT. Ya masalah bagus atau tidak itu abaikan lah. Pokoknya jadi hasil karya kita gitu kan. Nah, itu. Oke, kalau nggak ada yang kawan lain nanya tidak, terus berdiskusi enggak ya kita akhiri nggak apa-apa. Tapi kalau masih yang mau diskusikan, yang Bu Nur Azizah itu yang banyak. Ini mungkin KBTT-nya apa gitu kan. Memang harapan kita kan matematika, tapi dari yang kita wajibkan ini kan per grup ya. Jadi tugas itu Bapak Ibu per grup. Jadi grupnya nanti silakan kelompoknya kalau satu sekolah itu ada 3, masukkan aja Bapak Ibu. Jadi 1 saja. Nah kalau bisa nanti ada penilaiannya itu IPA bisa menilai, matematika bisa menilai, itu bagus. Artinya dari satu kegiatan mungkin Ibu buat RPP sendiri untuk dijabarkan, boleh juga dikumpulkan. Tapi kami sebenarnya minta 1 saja. Tapi kalau yang fokus ke matematika. Tapi kalau nanti Bapak Ibu juga membuat, itu merupakan suatu istilahnya dokumen kami dalam pelatihan ini. Nanti mungkin kita telah, kalau bisa nanti di pertemuan terakhir itu kita akan diskusi juga mau dibawa kemana tindak lanjut kita, apa mau daring terus. Tapi kalau daring ini kelihatannya memang sudah ditebak. Untuk daring itu untuk hasil itu Pak Gun kelihatannya 50% itu sudah sangat hebat gitu. 50%. Kalau ini saya lihat ini
kawan-kawan kita ini 33, kalau kemarin 61 sampai panitia kan. Ini kita masih bertahan sampai 33, itu sudah memenuhi syarat, ini sudah termasuk berhasil kita pelatihan ini. Tapi masalah hasilnya, nah ini tolong Bapak Ibu, karena cuma satu tugas semata wayang, jadi harapan kami jangan blong lah. Nah yang sudah mulai tadi Ibu Aprilinda, nah tolong bisa Ibu tengok itu kok, kan dia share juga itu, bisa Ibu buka, tapi jangan diotak-atik ya Bapak Ibu, nanti kasihan. Sudah dia buat, Bapak Ibu acak-acak, tahu-tahu dia buka lagi, sudah istilahnya nggak karuan. Jadi caranya Bapak Ibu copy paste, misalnya yang Bu siapa itu tadi Aprilinda, Bapak Ibu mau pakai, copy paste aja Bu Aprilinda, sudah itu ganti dengan nama Ibu. Nah itu saja. Harapan kami kita sama-sama diskusi Bu. Saya juga membuat, nanti kita tampilkan sama-sama, kita kritik sama-sama. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, pokoknya asal sudah kita coba, kita nanti tahu gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja. Waktu kita cuma tinggal dikit lagi, karena hanya 3 pertemuan lagi Bapak Ibu. Pertemuan terakhir itulah evaluasi kita, yaitu penutup. Kalau besok itu membuat video pembelajaran, itu mungkin bisa kita selipkan lagi sambil membahas ini. Karena video pembelajaran kan paling aplikasinya apa yang mau dipakai, apa mau pakai apa istilahnya Fastone atau mau pakai itu, mungkin ada kawan-kawan yang lebih hebat gitu. Kalau Bu Nur Azizah itu saya tengok sudah banyak file apa video-videonya tuh Pak Gun. Jadi beliau itu sudah bisa ditengok. Pak Habibie juga kalau saya tengok sudah mantap itu, tapi beliau arahnya kan ke teori gitu ya. Nah, itu. Mungkin ada yang mau tambahkan Pak Gun. Jadi Pak Gun ini ketua panitia, harapan kita itu tugasnya cuma satu Pak Gun, tolong saling ingat-ingatkan ini. Mungkin kawan ini nggak diingatkan jadi dia lupa gitu ya. Pokoknya tinggal 2 pertemuan. Kalau satu hari ini Bapak Ibu menyelesaikan sampai analisis KD ya Bapak Ibu, nah, besok lagi nyinkronkan dengan soal yang dimotivasi tadi. Nah, nanti arahnya ke situ, dimodif-modif dikit. Kalau nggak ngintip soal AKM kemarin mungkin sempat moto, kalau saya nggak sempat moto kemarin. Pas jadi ini Pak Gun. Jadi Proktor ada sedikit trouble, jadi sudah sibuk untuk yang itu aja nggak bisa ngintip. Tapi baca soal anak tuh sekilas pintas ya keseharian anak gitu ya. Apa kalau kita ngomong keseharian anak tuh? Nah gitu yang kita dapatkan. Itu harapan kita kawan-kawan. Jadi tugasnya berarti kalau per sekolah itu 3 orang kan berarti cuman satu yang dikumpul. Garaplah. Nah nanti kalau apa untuk conteng-conteng itu kan sebentar Bapak Ibu, waktu daring yang penutupan nanti itu bisa kita saling lihat, nanti bisa diconteng atau dikritik apa yang kurang gitu kan, dikasih saran sebentar itu. Yang lama itu kan yang buatnya Bapak Ibu. Nah itu. Itu Pak Gun, ada tambahan? Sementara tidak ada tugas. Nah, tugas cuma 1 LK4 itu aja. Tentang desain pembelajaran sampai akhir. Contohnya ada di buku modul ini ada. Di modul pembelajaran. Yang ini lengkap kok. Nah, Bu Aprilinda ngambil yang dari sini. Itu aja kita ikuti Bapak Ibu. Kalaupun terpaksa KD-nya tidak ada yang KBTT, nggak apa-apa, proses pembelajarannya terlihat KBTT. Nah, contohnya misalnya KBTT itu kan pokoknya yang model pembelajarannya itu udah kelihatan tuh pokoknya. Model pembelajaran yang di K13 itu 5M itu juga sudah KBTT, itu kan ada mengamati, menanya, nah itu sudah masuk itu Bapak Ibu. Nah kira-kira itu. Itu kelihatannya Bapak Ibu. Gimana Pak Gun? Ya. Kawan-kawan tidak ada yang nanya lagi nih? Tidak ada Pak Bik. Kayaknya kita minta undur diri Pak Bik, karena waktu zuhur kita ini jam 12 kurang 3 menit sudah masuk. Iya, saya juga mau stop screen ya. Izin ya. Ini ya. Saya stop recording. Saya stop ya Pak Gun ya. Ya, oke. Stop. Karena kalau langsung live Pak Bik ya. Iya ya. Oke, sama saya izin live juga kawan-kawan.